Yang kedua, apakah ada otot bantu pernapasan di diafragma sini? Ya. Yang ketiga, ada nggak retraksi interkosta? Jadi pergerakan kosta yang pemisahannya itu terlalu lebar. Ya. Dan yang keempat, adakah cuping ibu? Ya. Contohnya misalkan, coba nafas cepat. Yang cepat. Terus, kayak rasa semangat. Ya. Nah, dan cuping gitu. Jadi orang sesak nafas itu cuping hidungnya kan muncul. Ya, jadi dia melebar, cuping hidungnya. Terus kostanya dia akan pergerakannya akan lebih lebar. Nah itu kita lihat di inspeksi. Nah palpasi itu kita melakukan validasi apakah simetris nggak sih kanan kirinya dengan cara melakukan palpasi. Ya, jadi normalnya kan dia harus simetris kan. Ya. Kan ada pasien-pasien yang tidak mengembang dadanya salah satunya, mungkin karena ada cairan atau ada jaringan, ya mungkin ada darah atau ada udara. Nah itu kita lihat nanti dengan palpasi. Yang kedua, palpasi digunakan untuk melihat getaran atau namanya ictus taktil premitus. Ya, jadi getarannya nanti pasien bisa bicara, ya 77, 99 nanti kita rasakan getarannya atau namanya vokal premitus. Kalau getarannya menghilang, maka ada masalah di bagian paru yang menghilang. Jadi getarannya nggak terasa gitu ya, nggak terasa. Nah perkusi normalnya sonor. Ya, kemarin sudah saya sampaikan kalau isinya darah dia redup, danes. Kalau isinya udara dia hipersonor, meningkatkan bunyi fisio. Kalau isinya jaringan maka dia pekak. Auskultasinya vesikuler atau bronkofesikuler masih normal. Ya. Kalau ada ronki, wheezing atau freckles, nah itu sudah patologis. Jelas ya sini ya. Nah itu untuk paru-paru. Yang kedua untuk jantung. Jantung yang pertama kita lihat itu pulsasi. Pulsasi itu getaran. Ya, di area dada semua sini kita lihat. Ada nggak pulsasinya? Normalnya tidak tampak. Ya. Terus yang paling Anda lihat paling fokus berada di apek jantung, yaitu di bawah puting susu. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya kita hitung dulu kostanya, ICS ke-5 antara kosta 5 sama kosta 6. Nah, jadi kalau laki-laki pasti di bawah puting susu itu apek jantung. Kita lihat ada pulsasinya di situ. Normalnya nggak kelihatan, nggak tampak ya. Nah, baru palpasi nanti terasa. Kalau ada lihat getaran pulsasi di daerah dinding dada, ini sudah terjadi peningkatan kontraktivitas, sudah peningkatan kontraksi jantung. Ya, kalau diinspeksi ada pulsasi atau getaran. Anda kan lihat ada getaran, bahkan sampai ke vena jugularis meningkat di sini. Jadi kalau Anda lihat orang di sini berdenyut, ya, nah ini ada kelainan pada jantungnya. Namanya jugularis vena pressure, peningkatan tekanan vena jugularis di daerah sini, jugularis ini. Ya. Palpasi kita nanti raba di daerah apek jantungnya, baru puting susu ya. Baru kita perkusi. Perkusi fungsinya pada jantung untuk menentukan adanya kardiomegali atau tidak. Jadi untuk menentukan batas jantung ya. Jadi kardiomegali tidak bisa dilihat dengan palpasi atau inspeksi. Jadi kan Anda kalau lihat orang bengkak jantungnya nggak mungkin pakai mata telanjang, nggak mungkin. Jadi jangan tuliskan pemeriksaan hasil pemeriksaan inspeksi pembesaran jantung, nggak ada, nggak terlihat karena jantung itu di mediastin, di paling tengah. Beda dengan hepatomegali. Kalau ada pembesaran hepar kelihatan. Ya, tunjukan di sini ya, karena hepar berada di bawah kulit persis. Jadi kalau dia bengkak membesar maka kelihatan. Jelas ya, ini ya. Nah, auskultasi S1, S2 ada 4 area kita akan lakukan auskultasi. Katup aorta, pulmonalis, katup mitral, katup tricus vicalis. Nanti saya contohkan. Nah, S1, S2 murni ya. Jadi dia itu normal loop atau loop. Kalau seperti genderang orang tapak kuda loop, nah begitu halo, berarti ada bunyi tambahan S3-nya terdengar. Banyak pada kelainan pada area katup ya jantung. Atau mungkin bunyinya murmur atau fluid kayak angin berhembus itu. Berarti ada kayak angin lewat itu. Nah itu berarti bunyi tambahan. Ya, misalnya kebocoran atau mungkin kelainan katup mungkin, atau mungkin kelainan yang lain nanti diperiksa pakai echo ya. Jelas ya sini ya. Oke, kita mulai alatnya. Ya. Selamat pagi Bapak siapa?
Bagas makan saya bawa ini pagi ini saya bawa pemeriksaan pada dada bapak ya. Nanti saya paruhnya sampai jantungnya ya. Nanti bajunya kita buka, kita akan melihat pemeriksaan melalui langsung ke dada bapak ya. Kita mulai sekarang pak ya. Nah, isi dulu saya buka. Kita buka dulu ya, bebaskan area dadanya ya. Pertama menghindar dan menghindari. Hingga siapa ya? Ya pertama kita lihat pengembangan dadanya simetris atau tidak. Ya, jadi dia sama nggak sih pengembangannya? Satu ya. Terus retraksi interkostanya. Jadi pergerakan kostat dilihat di sini. Pada orang sang nafas pasti kostanya gini. Ya, mana itu interkos. Terus otot bantu nafas ya cekung nggak di sini. Ya, nah itu pada orang sesak pasti cekung. Terus cuping itu inspeksi. Paham ya? Terus palpasinya kita lihat ini batas kostanya. Nah kita gini kan. Nah kita lihat pergerakan saat dia mengembang. Ya. Kalau jempol kita bergeraknya sama seperti ini, maka dia simetris. Ini loh jempol kita ini loh. Jadi gerakan kan paruhnya dia kan. Paham ya? Nah terus kalian kita bilang, Pak ikuti suara saya ya 77, 99. Kita masukkan getarannya sekalian. Kalau memungkinkan maka dia duduk dari belakang juga kita periksa. 77, 9. Jelas ya? Itu palpasi. Nah perkusinya kita akan ketuk ya di area sela-sela kostal atau tulang iga. Nah, ini sonor namanya. Tidak dari ini. Nah, ini kok karena ini ada hepar. Ya. Ini sonor. Nah, nggak peka. Kenapa? Karena ada jantung. Tapi tidak sepeka di sini. Karena jantung di tengah. Ya. Paham ya? Bunyi sebenarnya nih. Kalau ini bunyi seperti ini, berarti ada jarinya. Paham ya? Nah itu kita perkusi. Nah ini masih belum ada jantung. Nah ini udah jantung. Nah ini udah jantung. Ya. Terus kita auskultasi ya. Auskultasi seluruh lapang paru kita auskultasi ya. Ini bagi aja 6 sini 6 ya. Jadi biar lapang paru kita masih. Kalau kerak itu seperti gemuruh nih, terus nafas aja. Terus sekretnya pada di fokus, misalkan ya. Nah kerak itu paling jelas kalau orang mau meninggal tuh. Apa namanya dia udah nggak sadar, terus saat maut itu biasanya udah penuh, fokusnya penuh dengan sekret ya. Jadi seperti terhalang gitu. Nah, oke selesai konsentrasi parunya. Ya kalau bersih berarti dia bersih. Jadi saat dia nafas itu terdengar suara bersih ya, besar. Kan itu berarti dia bersih. Nah, selanjutnya kita lihat jantung. Kita lihat pulsasinya. Fokus area sini di apeks jantung sama daerah dada sini. Ada nggak pulsasi atau detak? Nah, kan nggak ada nih. Kalau sampai ada kelihatan bahkan sampai sini ada kelainan jantung atau mungkin di sini kelihatan nih, maka ada peningkatan. Orang cemas juga bisa loh di sini. Yang penting nggak sampai sini, nggak sampai ke area dada yang lain. Nah selanjutnya kita palpasi. Ini terasa detakan di sini. Ya, ini apa? Nah, perkusi kita lihat ICS2 di sini. Ya. Kita lakukan perkusi ke samping. Ya, sampai nah ini berubah juga kan? Batas sampai ke aksila antar garis aksila depan ini. Ya. Kak. Ya.
Kalau peka ini terus-terusan ke sana, ya berarti ada pembekalan. Kalau ini timpani, karena lambung, jadi pada sini bawahnya ya. Kalau sampai pekanya terus-terusan, ini timpani ya, karena ini lambung, beda nih. Ya lebih nyaring di sini ya, paham ya? Nah ini batasnya. Kalau ini pekanya ke sini ya berarti ada kardiomegali, paham ya sebetulnya? Oke, itu perku. Nah oskulasinya kita lihat ada 4 katup aorta di CS2, fossa 2 dan fossa 3 di sini di sela-sela 2 cm dari mid sternum, ini namanya katup aorta di sini. Terus lurusnya sebelah kiri katup pulmonal di sini ya. Jadi 1, 2, 3, 2 dan 3 di sini. Persis ya. Terus mitranya 3, 4, 5 ke sana di mid clavicula di sini. Urutannya nih. Ini kan interkostal nih. Di sini nih. Ini mitral. Nah, lurus dengan sini ya, di bawahnya pulmonalis itu katup tricus vidalis di sini. Ya, ini di sini. Paham ya? Nah, ini berarti aorta, katup pulmonal, tricus ini mitral ya. Ini sama ini setipe suaranya karena ini S1 yang terdengar keras. Ini sama ini setipe karena S2 yang terdengar keras ya. S1 paling keras di mana? Di mitral. S2 paling keras di aorta, katup aorta di sini ya. Nah, kita dengarkan. Jadi 4 katup yang kita dengarkan. Oke, Pak Bagas sudah selesai.